Di video kali ini, kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin pernah kalian alami, atau mungkin sedang kalian alami sekarang. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengar yang namanya quarter life crisis. Jadi quarter life crisis ini adalah sebuah masa krisis yang dialami oleh orang-orang yang berusia 20 hingga 30 tahun. Masa ini ditandai dengan rasa kebingungan, ketidakpastian, dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Quarter life crisis bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti tekanan dari keluarga dan masyarakat, tuntutan pekerjaan, dan ekspektasi diri yang terlalu tinggi. Kalau kalian sedang mengalami quarter life crisis, jangan khawatir. Banyak orang yang pernah mengalaminya, dan banyak juga cara untuk mengatasinya. Simak video ini sampai habis agar kamu paham apa itu quarter life crisis dan cara mengatasinya. Teori quarter life crisis pertama kali diperkenalkan oleh penulis yang bernama Gail Sheehy dalam bukunya yang berjudul Passages Predictable Crisis of Adult Life yang diterbitkan pada tahun 1976. Sheehy mengatakan bahwa quarter life crisis adalah masa ketika orang-orang berusia 20-an mulai mempertanyakan pilihan-pilihan hidupnya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah mereka sudah berada di jalur yang benar? Apakah mereka sudah mengambil keputusan yang tepat? Dan apakah mereka sudah memenuhi ekspektasi diri dan orang lain? Teori quarter life crisis kemudian dikembangkan oleh Jean M. Twenge, seorang psikolog sosial dari University of California, San Diego. Twenge mengatakan bahwa quarter life crisis semakin umum terjadi di generasi milenial. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya persaingan dunia kerja, semakin banyaknya pilihan yang tersedia, dan semakin cepatnya perubahan di dunia. Penelitian Dan McAdams, seorang profesor psikologi dari Northwestern University, menunjukkan bahwa quarter life crisis dapat menjadi pengalaman yang positif. McAdams mengatakan bahwa quarter life crisis dapat mendorong orang-orang untuk mengenali diri sendiri secara mendalam dan membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Seseorang yang mengalami masa quarter life crisis dapat menjadi petunjuk berharga untuk memahami perjalanan hidup dan membantu mengidentifikasi titik fokus pengembangan diri. Pertama-tama, perubahan mendalam dalam prioritas hidup menjadi salah satu indikator utama. Seseorang yang mengalami quarter life crisis mungkin mendapati diri mereka meragukan tujuan hidup, mencari makna yang lebih dalam, dan merasa tidak puas dengan jalur yang telah mereka tempuh. Ketidakpastian mengenai pilihan pekerjaan, perasaan terjebak dalam rutinitas, atau bahkan kebingungan tentang passion dan minat dapat menjadi gejala yang muncul di tengah perjalanan hidup. Ini bisa membuat seseorang merasa kehilangan arah dan mencari jalan keluar dari kebuntuan karir. Aspek emosional juga dapat terpengaruh dengan gejala depresi, kecemasan, atau perasaan kesepian yang dapat muncul selama quarter life crisis. Seseorang mungkin merasa terisolasi dalam pengalaman masa ini, sulit untuk berbagi perasaan mereka dengan orang lain, dan mencari cara untuk menavigasi perubahan emosional yang mendalam. Selain itu, juga dapat menjadi tanda khas quarter life crisis. Seseorang mungkin merasa sulit untuk menjaga hubungan sosial, terutama jika teman-teman atau keluarga mereka mengalami perjalanan hidup yang berbeda. Hal ini bisa menimbulkan perasaan kesepian atau isolasi sosial. Saat melalui quarter life crisis, seringkali terjadi perubahan gaya hidup yang mencolok, mulai dari pergantian minat, kebiasaan makan, hingga penampilan fisik. Semua bisa berubah sebagai upaya untuk menemukan identitas dan kenyamanan diri yang baru. Mengatasi quarter life crisis memerlukan langkah yang tepat untuk menemukan keseimbangan, mencari pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai prinsip, minat, dan tujuan hidup dapat membantu membentuk landasan yang kokoh. Perencanaan karir yang matang akan membantu mengatasi kecemasan terkait pekerjaan, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan, dan mencoba beberapa opsi karir yang sesuai dengan passion adalah langkah-langkah yang tepat. Membangun dan menjaga hubungan sosial juga sangat krusial dalam mengatasi quarter life crisis. Contohnya berbicara dengan teman-teman, keluarga, atau bahkan mendapatkan bimbingan dari psikolog dapat memberikan perspektif yang berharga dan dukungan emosional. Dalam mengambil resiko, tidak kalah penting dalam eksplorasi kehidupan dapat membawa pengalaman baru dan memperkaya wawasan di masa quarter life crisis, membuka jalan untuk peluang yang baru, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi, dan melibatkan diri dalam pengembangan diri dan menerapkan langkah-langkah proaktif ini. Harapannya, seseorang dapat mengatasi quarter life crisis dengan lebih percaya diri dan membuka diri untuk pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Jika kamu mengalami masa quarter life crisis, ini bukanlah ujung dari segalanya, tapi awal dari sebuah perjalanan untuk pertumbuhan diri. Dengan ilmu yang dimiliki, perencanaan karir,
dan dukungan sosial, seseorang bisa mengatasi masa sulit ini. Kesempatan untuk mencoba hal baru dan pengembangan diri membuka jalan menuju makna hidup yang lebih baik. Ingatlah, setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada versi terbaik diri kita. Jadi, lewati quarter life crisis ini dengan penuh keyakinan dan semangat untuk menemukan kebahagiaan yang berkelanjutan. Keep moving forward, karena perubahan adalah bagian dari hidup kita.